Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yaya Badriah dengan NIM 18625700375 dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza MPD, Universitas Pancasakti Bekasi, dengan mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran. Saya akan mempresentasikan tugas UTS dengan tema makna belajar dan pembelajaran pada anak usia dini. Pendahuluan. Mengapa topik ini penting? Usia dini adalah masa emas perkembangan otak anak. Belajar dan pembelajaran yang tepat membentuk fondasi pendidikan. Memahami perbedaan keduanya membantu pendidik merancang sistem yang efektif. Tujuan presentasi memahami makna, hakikat, dan perbedaan antara belajar dan pembelajaran pada anak usia dini. Pengertian belajar. Belajar adalah proses perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil pengalaman. Anak usia dini memperoleh pengetahuan melalui eksplorasi dan interaksi dengan lingkungan. Keterampilan baru dikembangkan melalui pengulangan dan praktik yang menyenangkan. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dan pendidik untuk mencapai tujuan tertentu. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan mendukung proses belajar anak usia dini. Lingkungan belajar yang kondusif sangat penting untuk mendukung pembelajaran anak usia dini. Hakikat belajar dan pembelajaran. 1. Proses aktif. Belajar adalah proses aktif di mana anak terlibat langsung dalam membangun pengetahuan melalui pengalaman dan eksplorasi lingkungan sekitar. Yang kedua, terencana. Pembelajaran dirancang secara sistematis oleh pendidik dengan tujuan yang jelas untuk mendukung dan perkembangan optimal anak usia dini. Yang ketiga, terarah. Setiap kegiatan pembelajaran memiliki arah yang jelas untuk mencapai kompetensi tertentu sesuai tahap perkembangan anak. Karakteristik belajar pada anak usia dini. Belajar melalui bermain dan eksplorasi peran lingkungan yang mendukung. Belajar sebagai proses menyenangkan. Rasa ingin tahu sebagai pendorong utama. Belajar secara alami dan spontan. Karakteristik pembelajaran pada anak usia dini. Pembelajaran yang interaktif dan konstekstual, pendekatan sesuai perkembangan anak, stimulasi sensorik dan sosial emosional, melibatkan bermain sebagai media belajar, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Perbedaan belajar dan pembelajaran. Belajar proses internal yang terjadi dalam diri anak, meliputi perubahan perilaku dan pemahaman sebagai hasil pengalaman langsung. Pembelajaran proses eksternal yang dirancang dan difasilitasi oleh pendidik untuk mencapai tujuan pendidik tertentu. Perbedaan belajar dan pembelajaran. Belajar proses internal dalam diri anak, subjek. Anak sebagai pelaku utama. Aktivitas, mengamati, mencoba mengalami sendiri. Pembelajaran. Proses eksternal yang dirancang pendidik. Pelaku, guru sebagai fasilitator. Metode, terencana, sistematis, dan terarah. Fokus belajar. Perubahan perilaku dari pengalaman bersifat individual dan unik terjadi secara alami melalui bermain. Fokus pembelajaran. Mencapai tujuan pendidik tertentu. Melibatkan interaksi guru anak.
menggunakan media dan strategi khusus. Contoh pada anak usia dini: belajar bahasa melalui interaksi sosial. 2. Belajar motorik melalui bermain fisik. 3. Belajar kognitif melalui eksplorasi lingkungan. Contoh pembelajaran: guru memfasilitasi permainan edukatif, penggunaan media dan alat bantu belajar, pembelajaran interaktif di kelas. Pentingnya memahami perbedaan ini. Memastikan strategi pembelajaran tepat sasaran sesuai kebutuhan anak. Mendukung perkembangan optimal anak secara holistik dan berkelanjutan. Memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan efektif bagi anak usia dini. Kesimpulan ringkasan poin-poin penting. Belajar adalah proses perubahan perilaku melalui pengalaman. Pembelajaran adalah interaksi terencana antara pendidik dan anak. Hakikat: belajar aktif, pembelajaran terarah. Karakteristik anak usia dini: bermain, eksplorasi, menyenangkan. Pendekatan sesuai perkembangan anak sangat penting. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.